Salam kerahiman buat teman-teman Devosan, kerahiman ilahi, dimanapun berada. Hari ini saya akan mengajak seorang Bapak Devosan, kerahiman yang saya juga baru kenal sebetulnya. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih banyak, tapi saya yakin, saya percaya banyak karya Tuhan atau pencerahan yang Tuhan dapat, Tuhan berikan pada Pak Freddy. Saya undang Pak Freddy. Salam kerahiman, Pak Freddy. Salam kerahiman, Ibu. Nah, mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, Pak Freddy kenalkan dulu siapa Pak Freddy, paroki mana, atau keluarganya, atau ya cerita-cerita aja. Oke, ya terima kasih, Bu Esther. Saya warga paroki Santo Matias Cinere, ya. Dan paroki ini berdiri tahun 95 sampai sekarang, ya. Dan saya masih aktif bekerja di satu agensi, yaitu Blessing Agency. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan Blessing Community, ya. Dan anak saya 2, istri 1 tentunya, punya cucu 1 laki-laki, dan akan dapat cucu lagi nanti di bulan November yang kedua laki-laki lagi. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, kalau tadi awalnya sampai Pak Freddy tahu gerejanya berdiri kapan, apakah juga termasuk ini founder atau aktivis di pembentukan gereja tersebut, Pak Freddy? Ya, betul, Bu. Saya terlibat. Jadi kalau dilihat urutannya, ya, waktu mahasiswa saya masuk paroki Blok B, kemudian waktu menikah berpindah ke paroki Cilandak Stefanus, dan kemudian pindah ke Cinere, ya. Nah, sebelum paroki Cinere berdiri diresmikan kan tahun 95, saya sudah aktif masuk di paroki Stefanus, ya. Dan tahun 92 itu mulai ada tanda-tanda ilahi di mana saya ditangkap oleh Tuhan, ya. Dan 92 itu saya diproses, saya mulai pelayanan, ya. Pelayanan. Terus kemudian dengan berdirinya sebelum berdirinya paroki Matias, waktu itu kami sudah mengadakan persekutuan doa, ya, persekutuan doa di rumah-rumah gitu. Tetapi setelah pindah resmi paroki ada, kita pindah, ya. Dan disitulah saya terlibat sebagai wakil ketua persekutuan doa Katolik Santo Matias Cinere, ya. Itu cerita awal. Tetapi saya sedikit flashback sebelum paroki Matias diresmikan tahun 95, waktu itu saya ingat di Cinere ini kedatangan Pak Stefan Lex, ya. Waktu itu pertama ya mengajarkan tentang kitab suci, pendalaman kitab suci, dan kedua tentang kerahiman ilahi. Ya, itu awalnya saya mengenal kerahiman ilahi, dan saya ingat kemarin bongkar-bongkar, ternyata saya menemukan satu buku kecil yang karangan dari Obor, itu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Warnanya biru, mungkin ingat. Ya, buku kecil, ya. Ya, nah, dari pas teks itu, ya betul. Jadi tahun 94, tahun 95 udah tahu ya Pak ya? Sudah Ibu, ya. Jadi ini saya teruskan aja Bu ya, karena udah masuk ke kerahiman ilahi, apa begitu? Ya boleh, cerita aja. Jadi perkenalan kerahiman ilahi ini kemudian kami mendoakan, ya, berdoa koronka, ya. Kita tahunya adalah pada saat jam 3 ya kita doa koronka, ya. Nah, ini kita doakan bertahun sampai ada satu masa memang
kita stop, ya, tidak doa koronka, tetapi ya secara singkat itu muncul kembali menjelang pandemi, ya. Nah, kemudian pandemi kita dikuatkan dengan adanya acara Novena Kerahiman Ilahi, ya, yang dipimpin oleh Romo Rudi di Samadhi. Kita aktif ikut, dan ternyata ada satu peristiwa yang sangat menyentuh sekali, ya. Melalui doa koronka ini, itu saya mempunyai satu anjing kesayangan, ya. Singkat kata, anjing kesayangan saya ini dia sakit keras lah, katakan sampai dioperasi 2 kali. Saya persembahkan ke dalam doa koronka, baik saat novena maupun setelah novena selesai, ya. Tapi di ujungnya yang sangat indah, ya, karena kita rawat dia sakit dioperasi sampai 2 kali, kita persembahkan doa koronka, dan at the end waktu itu kami ingat dia sudah benar-benar dying itu, kita pagi hari kita misa, ya, kita persembahkan misa, dan setelah misa kemudian istri saya mempersembahkan satu putaran doa rosario. Dan saat itu selesai rosario, anjing kesayangan dipanggil Tuhan di pangkuan istri saya dan kami semua. Ya, di satu sisi memang sedih, tapi melalui kekuatan itu, ya, doa itu, ya, yang selama itu entah itu lewat koronka maupun misa, ya, itu si My Little Dog ini sudah sekarang ada di surga, ya. Nah, kembali lanjut mengenai doa koronka. Kita berdoa koronka secara rutin itu dilakukan dengan kelompok kecil yang namanya Blessing Community, ya, yang ada Ibu Lani di situ, ada saya, ada teman-teman, terus diikutin dengan beberapa teman dari agensi lain, ya. Blessing Community ini timbul karena apa? Kita ada di Blessing Agency, ya, sebagai agensi yang aktif untuk di bidang asuransi di Prudential, ya. Nah, dari sejak awal Blessing Agency itu terbentuk, ya, itu awalnya memang ada Bu Lani, ada saya, ada Pak Paul, ya, Pak Paul Budianto, ya. Ini yang kami adalah alma mater dari Sekolah Evangelisasi Pribadi angkatan 14, ya. Jadi kita satu angkatan, pelayanan bareng, satu angkatan, ya, tahun 2001 kami itu satu sekolah evangelisasi, satu angkatan. Kemudian kita aktif, ya. Ibu Lani sendiri juga aktif di suatu komunitas, dan saya juga aktif di Paroki Matias, terus Pak Paul juga punya keaktifan. Tetapi kalau di Blessing di agensi, kita menyatu, ya, kita kadang-kadang pelayanan bareng kemana gitu, ya. Tapi yang sesuatu yang menarik bahwa kita ini mempunyai suatu dasar kerinduan, memang kita mau pelayanan, ya, sama, spiritnya sama. Jadi di dalam segala hal, di dalam pekerjaan sehari-hari, kita selalu mengandalkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada masalah apa, kita berdoa. Kalau ada masalah sesuatu, kita kumpul, kita berdoa, dan kita mendoakan. Dan ternyata melalui jatuh bangun ini kita mendapatkan sesuatu, yaitu iman kita menjadi tumbuh, ya. Karena prinsip yang kami letakkan di agensi adalah iman tanpa perbuatan mati, ya. Kepada agen-agen baru kita terapkan iman tanpa perbuatan mati, tetapi di tengah-tengahnya itu kan ada suatu proses. Nah, proses ini adalah bagian kami para leader, ya. Nah, ini latar belakang mengenai Blessing Community. Nah, dengan berjalannya waktu, kemudian ingat
pada tahun 2018 akhir, ya, teman-teman baik dari Blessing Agency maupun dari agensi lain yang berkumpul, kira-kira ada 15 orang, kita berangkat ziarah ke Holy Land. Itu bulan November 2018. Nah, kita waktu itu mengalami hal-hal yang luar biasa, ya, tanda-tanda penyertaan Tuhan, mukjizat dan sebagainya itu kita alami. Kenapa? Kita fokus memang waktu ziarah pada tahun itu adalah khusus ziarah, kita hanya ada misa setiap hari, pujian, penyembahan, itu yang kita kerjakan sehari-hari. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa, ya, yang ini kesaksiannya memang kalau diteruskan panjang, tapi itu bagian lainnya saja, ya. Nah, akhirnya dengan spirit kebersamaan ini kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, itu terus berjalan. Nah, akhirnya kita mengadakan persekutuan doa, ya, dengan teman-teman tadi dan meluas dengan teman-teman agensi yang lain, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di daerah, ya, seperti Malang misalnya. Nah, terus, ya, kita awali dengan koronkah, ya, dengan kerahiman ilahi. Setelah itu kita masuk kepada pujian dan penyembahan dan kemudian pengajaran, ya. Selama pandemi yang kedua ini kita terus jalankan. Nah, suatu saat, nah ini semua tidak ada kebetulan, ya. Suatu saat waktu itu kita minta tolong dan undang Ibu Esther, ya, masih ingat Bu, ya. Dan ternyata waktu Esther menjelaskan tentang jam kerahiman dan doa koronka, oh jadi selama ini kita salah. Artinya setelah dibetulkan dibetulkan oleh Bu Esther, kita malah ini Bu, iman kita semakin menggigit, ya kan? Kita semakin menggigit dan secara spontan, terus kemudian dari teman-teman ini ada teman yang mengusulkan, why not kita adakan webinar series. Nah, dengan segala usaha yang nggak gampang, apalagi menghubungi Bapak Stefan, ya, katanya sakit. Saya udah minta teman saya Indra, Ibu kenal ya, Indra Winses, ya. Wah, nggak bisa nih. Ya, akhirnya deadlock, tapi nggak tahu memang jalan Tuhan itu luar biasa. Lewat jalurnya Ibu Esther, akhirnya nyambunglah Pak Stefan Lek, dan ini yang saya istilahkan gayung bersambut, dan terjadilah webinar. Tetapi ada kejutan-kejutan yang kita alami, ya. Saya ingat apa yang diceritakan oleh Ibu Lani tentang pertemuan dengan Pak Stefan Lek. Waktu itu mengatakan, kira-kira audiensnya berapa? Nah, kita nggak ada pengalaman. Ya, waktu itu Ibu Lani hanya ngomong, ya kira-kira 100 orang. Nah, dengan 100 orang, kemudian Pak Stefan Lek memberikan suatu pengalamannya bahwa kalau seminar masukan itu ada 650. Waduh, kita kelabakan nih. Ya. Tapi dengan segala usaha akhirnya dapatlah Zoom link yang dibantu oleh dari jalurnya Romo Robi War, dalam ini si Rita, ya, Rita Chang yang membantu kami. Dan puji Tuhan, berjalan dari webinar pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, rencananya memang ke-7 kali. Tapi luar biasa, ternyata Tuhan menggenapi dengan yang ke-8, ya. Jadi selama webinar berlangsung setiap Rabu itu, ini ada beberapa pengalaman yang sangat unik, dan kami percaya bahwa ini adalah keikutsertaan atau penyertaan kuasa ilahi kepada kami semua. Sebab kalau enggak, tidak mungkin, ya. Kita jatuh bangun, kita persiapkan, tetapi ada sesuatu yang menarik, Ibu Esther. Ada buat pengalaman pribadi saya yang saya ingat itu selama proses berlangsung penyiapan ini,
waktu itu ada satu tema yang meredakan murka Allah, ya, di mana meredakan murka Allah. Ya, meredakan. Dan waktu itu yang terbenak di dalam, saya kan waktu mempersiapkan kan membaca yang email dari Ibu itu ya, PowerPoint kan saya rapikan lagi. Jadi kan saya baca duluan. Di situ apa yang saya baca itu mengena semua. Redakan murka Allah ini, jadi saya ingat apa yang dialami oleh Nabi Elia. Ya, itu memang dari dulu sangat menyentuh buat hal iman kepada yang di doanya Nabi Elia ya. Dan saat itu ingat ada satu badai ya, di Cinere ini ada badai. Sambil gitu kan, kalau udah badai seperti ini Bu ya, kalau hujan deras kan mengganggu suara soundnya kan. Tapi waktu itu kita lakukan doa penyembahan dan pujian, dan pada waktu yang tepat ya badai itu menyingkir. Karena waktu itu saya berdoa begini, ya Tuhan, saya mohon kuasa-Mu sebagaimana kuasa yang Kau berikan kepada Santa Faustina, saat ini juga di dalam nama Yesus, aku perintahkan badai saat ini bergeser ke tengah lautan. In the minute, terang dan acara mulai. Ya, ini yang saya alami. Dan yang terakhir, acara terakhir adalah waktu Pak Stefan Lex, ya, itu ke-8. Itu juga tiba-tiba ada satu badai lagi terjadi, tetapi waktu itu saya katakan kepada teman-teman, ayo kita terus memuji Tuhan, saya penyembahan, dan in the last minute, dan waktu yang tepat Tuhan berikan, itu badai reda dan acara dimulai dengan lancar. Ya. Nah, mengenai doa koronka ini, sungguh-sungguh semakin menguatkan iman saya pribadi, menguatkan iman dari teman-teman dan siapa saja. Nah, ada satu peristiwa, ini saya sampaikan dalam suatu kesaksian ya. Saya punya om, ya, kakaknya mami saya sakit sudah 4 tahun ya, dalam kondisi di tempat tidur. Tetapi sebelum ikut koronka pun itu saya udah gigih, saya sering datang doakan. Tetapi waktu pandemi kami nggak bisa apa-apa, nggak bisa datang ya. Dan akhirnya kesempatan ada webinar ini, kemudian saya berikan kepada anak-anaknya dan khususnya kepada istrinya om ini. Nah, setiap webinar dia ikut, kami terus berdoa dan puji Tuhan. Pada saat yang seri ke-7 ya, saya ingat waktu itu hari Rebo kan kita acara, saya telepon tante saya bilang terus suruh koronka, dan dia memang lakukan koronka, sudah lama dia lakukan koronka, dan akhirnya pada hari Jumatnya Tuhan itu jemput om saya dengan sangat indah sekali ya. Dia pergi dalam suatu kedamaian ya. Nah, itu mengenai koronka ini. Nah, kalau saya boleh cerita yang lain ya Ibu ya, mengenai koronka ini kan boleh cerita aja Pak. Ya, ini mengenai kerahiman. Jadi saya setelah malah sebelum ikut sekolah evangelisasi, waktu saat Tuhan itu menjamah saya waktu itu sudah membaca Alkitab 5 bab sehari. 8 bulan selesai satu putaran, dan terus berjalan tiap tahun. Dan kemudian masa pandemi ini saya mendapatkan satu tuntunan lagi yang luar biasa. Saya bukan baca 5 bab, tetapi 1 bab 1 hari, khususnya Injil Yohanes, Surat Yohanes, dan Wahyu. Dan ternyata saya menemukan suatu keindahan yang luar biasa, bahwa kerahiman itu ada di situ. Ya, jadi apa yang dialami oleh Santa Faustina yang dapat pengajaran langsung dari Tuhan Yesus, apa yang saya lihat pesan-pesan Bunda Maria, baik di
Lourdes, di Fatima, Garabandal, semua itu bermuara kepada firman Tuhan. Nah, saya mengimani 100% bahwa saat ini adalah saat kerahiman yang diberikan Bapa oleh kita semua. Itu sangat menguatkan saya, itu di Kitab Wahyu bab 7 ayat 1 sampai 3. Ya, di mana digambarkan bahwa malaikat sedang melukar, ada 4 malaikat, 4 penjuru, dia bergerak untuk menjalankan perintah dari surga, ya tentu yang menyangkut badai. Tetapi Tuhan Yesus ngomong, ya, tahan dulu, ya, jangan lakukan dulu, tahan dulu. Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua, kepada umatnya untuk berbalik dan bertobat. Siapa yang berbalik dan bertobat, ini akan dimateraikan oleh Yesus. Sehingga pada saat materai ke-7 dibuka, sudah tidak ada harapan lagi. Ya, ini satu pesan yang luar biasa, dan saya percaya bahwa melalui apa yang kita lakukan ini, kita nggak boleh berhenti. Kita harus cepat-cepat terus mewartakan kerahiman ini supaya apa? Semua orang bisa menikmati keselamatan, ya. Dan saya ingat Ibu Esther, bahwa di dalam Injil ini itu ada satu pesan dari Tuhan Yesus. Itu yang berbunyi begini. Ini di Yohanes bab 10 ayat 18, saya bacakan ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, ini kata kuncinya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu punya tugas, ya, dia punya hak penuh. Tetapi kalau saya renungkan bahwa hak penuh itu adalah, yaitu pintu kerahiman itu. Pintu kerahiman ini itu sedang dibuka lebar-lebar, ya, karena jelas bahwa di dalam tugas ini Tuhan Yesus juga dapat perintah dari Bapa. Perintahnya apa? Hidup yang kekal, ya. Jadi hidup yang kekal itu jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus mempunyai suatu misi penyelamatan. Kalau kita kembangkan lagi di Yohanes 14 ayat 1 dan 3, ya. Jangan gelisah hatimu dan sebagainya, ya, karena Tuhan itu punya misi menyelamatkan kita semua, ya. Dan hidup kekal, kalau kita baca di Yohanes 17 bab ayat 3 juga itu mengenai hidup kekal, ya. Tetapi jelas bahwa perintah yang diberikan kepada Bapa, kepada Yesus adalah hidup yang kekal. Hidup kekal ini, inilah yang harus dialami oleh setiap orang, ya, melalui pintu kerahiman yang terbuka lebar saat ini. Jadi sangat disayangkan, ya, maaf kalau ada teman-teman kita, ada yang Katolik terutama, kalau hanya menutup sebelah mata, ini sangat disayangkan. Tetapi dari sisi lain, saya jujur, saya tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan kepada keluarga sendiri, kepada teman-teman. Saya terus wartakan. Ini loh, ada satu pintu kerahiman yang sedang dibuka. Ayo, ya. Nah, ada satu kenapa memang, Ibu? Ya, memang seperti yang Yesus bilang juga kan, memang Suster Faustina juga sempat tanya, kan di dunia ini begitu banyak kejahatan, ya, begitu banyak dosa, kok kayaknya terkesan seolah-olah Tuhan mendiamkan. Dan Yesus bilang, dia punya waktu yang tidak terbatas untuk menghukum orang, tapi sekarang dia membuka pintu kerahiman. Jadi siapapun berdosa kayak apapun, ayo datang kepada Tuhan, karena sekaranglah saatnya kerahiman yang tadi Pak Freddy bilang, ya. Tapi kita harus ingat, Yesus juga bilang,
celakalah mereka yang kalau nggak memanfaatkan pintu kerahiman, maka mau nggak mau mereka nanti harus masuk lewat pintu keadilan. Nah, memang inilah menjadi PR kita ya, Pak Freddy ya, untuk terus mewartakan, kasih tahu bahwa ini loh saatnya, sekarang loh saatnya gitu ya. Ya pengalaman Pak Freddy luar biasa ya. Jadi sekitar tahun berapa tadi kemarin? Tahun 92 ya, sebetulnya sudah ditangkap Tuhan ya. Ya. Nah itu barangkali bisa cerita melalui peristiwa apa, karena 92 kan berarti wah Pak Freddy itu masih muda, mungkin fokus duniawinya masih tinggi, masih besar gitu. Terus gimana pengalamannya atau pergolakan batinnya gimana, kok saya ditangkap Tuhan gitu, gimana ceritanya tuh Pak Freddy? Jadi begini Bu, sebelum melangkah ini saya teruskan sedikit ya mengenai kerahiman tadi ya. Iya. Jadi akhirnya saya mengerti ya, saya menangkap bahwa di dalam Injil Yohanes saya menemukan suatu keindahan, yaitu tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas itu ada di Injil Yohanes. Ini saya menemukan sendiri, ya. Antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada satu kesatuan. Tapi kalau saya bisa satukan, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah kasih, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lihat Putra. Putra itu adalah firman. Nah, firman inilah kerahiman, Bu. Firman yang turun ke dunia, ya. Ini adalah Yesus sendiri, inilah kerahiman. Ini kerahiman yang diberikan Tuhan Bapa kepada kita semua. Itu lebih menggigit lagi kalau kita baca di Yohanes bab 17. Wah, itu luar biasa. Mulai dari bab 1 sampai terakhir, ya. Nah, mengenai pertanyaan Ibu tadi, ya, ini kesaksian ya. Kenapa? Karena bisa kasih semangat juga nih ke yang muda-muda supaya bisa dengar itu suara Tuhan gitu, bukan suara dari mana-mana. Jadi begini awalnya. Ya. Ini saya buat kompak saja ya. Ya. Jadi saya itu ada satu momen, ini sebelum 92, katakan tahun 90 lah. Biasa waktu itu sibuk karena jabatan sudah direktur ya di suatu perusahaan besar ya. Dan waktu itu kami ini berangkat sehari-hari ini sibuk dah. Terus kita kalau ke gereja itu hanya napas, Natal dan Paskah. Karena nggak ada waktu. Biasalah anak muda kan bergaya ya. Tapi ada satu momen, kalau Minggu itu buat istirahat. Waktu itu ada satu momen begini. Saya bangun tidur siang, saya bersandar di satu sofa, saya melihat ruangan sekeliling, saya waktu itu cuma begini, Bapak, terima kasih. Kau sudah beri berkat kepada saya ini orang kampung, dikasih rumah, dikasih istri, anak-anak yang sehat. Itu yang saya katakan. Tetapi yang kedua, tiba-tiba dari kedalaman hati itu muncul, ya. Terus apa yang sudah engkau lakukan bagiku? Waduh, itu dada saya sesak sekali itu. Ya. Kayak disambar kilat gitu ya. Iya, itu kayak tamparan yang luar biasa ya. Nah, dari titik tolak itu kemudian ini bisnis kan lagi pokoknya udah booming, sangat sibuk ya. Kondisi kesibukan yang tinggi itu akhirnya saya mengalami suatu tekanan di dalam bisnis di perusahaan. Ada suatu proyek berat besar yang saya tangani di Jakarta dan di Bali. Saya 3 hari di Jakarta, 3 hari di Bali. Tetapi singkat kata, waktu itu saya belum bisa berdoa, saya hanya berdoakan begini. Tuhan, saya mohon jamaah supplier ini supaya dia menjadi baik dan proyek saya selesai. Doa saya itu.
Terus saya tambahin doa novena 3 Salam Maria. Baca teks ada ya, kaplet kecil itu ya Ibu ya. Itu saya baca setiap malam. Nah, rupa-rupanya puncaknya di tahun 90 pas Natal itu saya pulang dari Bali. 24 Desember saya membayangkan nanti malam saya mau ke gereja dengan istri dan anak-anak. Dan ternyata begitu sampai di airport saya disambut dengan masalah besar. Tidak bisa ke gereja. Ya, saya pikir besok aja. Akhirnya tanggal 25 saya tidak bisa ke gereja lagi, tetapi saya malah ke pabrik. Somewhere di daerah Cilemsi. Pabrik tidak ada orang. Dan waktu itu, ya, tidak ada jalan lain, saya nggak bisa apa-apa, saya keluar ke lapangan itu. Saya rentangkan kedua tangan saya mengadah ke atas, saya berdoa begini, ya Bapak, semua ini bukan kehendakku, tetapi tolong saya Bapak, agar saya bisa melayani. Saya menangis sejadi-jadinya di tengah lapangan itu, tetapi begitu saya kembali ke rumah, toh masalah masih ada di depan mata ya. Akhirnya melalui perjuangan di tahun 91 bulan Maret, tanggal 29 Maret, saya yang menyelesaikan, setelah proyek selesai saya keluar ya, karena memang saya sudah ada tanda-tanda kerinduan. Saya keluar, nah singkat kata, tahun 91 akhir, waktu itu mungkin Ibu ingat, ada satu, saya menangani proyek besar juga di Bali, tetapi tiba-tiba ada perang Teluk, ya. Jadi langsung tidak ada turis, nyungsep bisnis, saya ikut nyungsep ke ground zero. Tetapi yang anehnya, pada saat saya mengalami hal tersebut, kejatuhan itu, saya mengalami damai sukacita, tidak ada rasa khawatir. Ya, itu saya heran sampai waktu itu. Kerinduan untuk datang ke Tuhan berdoa itu sangat besar. Nah, di 15 Januari 92 saya ke Sendang Sono itu. Ya. Ya. Saya ajak teman saya dari Jakarta, saya naik mobil ke Sendang Sono, sampai di Sendang Sono saya berdoa di depan Gua Maria. Waktu itu dalam doa saya hanya bisa baca doa novena 3 Salam Maria. Setiap satu teks saya baca, saya menangis yang sesak itu selama 3 jam. Saya untuk menyelesaikan doa novena itu, 3 Salam Maria. Tetapi setelah saya selesai berdoa, saya mengalami damai sukacita yang luar biasa. Ya, ini yang semakin bingung saya. Akhirnya dari Sendang Sono saya pulang ke rumah di kampung, saya jemput papi mami, dan waktu itu saya ingat kami berangkat sore dari rumah, ya, dari Cepu, Bu. Oh, Cepu. Sampai di kota Kendal, saya mengalami kumat, migrain, ya. Waktu itu migrain saya kumat, itu migrain saya sudah 7 tahun, saya menderita migrain. Kalau kumat, itu harus tidur 3 hari, harus minum obat, kadang-kadang harus suntik. Iya. Terus kemudian menjadi masalah juga, teman saya ini di mobil mabukan. Kalau dibuka jendela dia nggak mabuk, tapi kalau ditutup pintu jendela dia mabuk. Jadi kontradiktif. Saya waktu itu batuk-batuk juga. Sampai di Pekalongan, akhirnya berhenti makan. Selesai makan, mami saya bilang, ayo nginep sini. Enggak. Kita jalan terus, kita berdoa. Waktu itu saya berdoa begini. Tuhan Yesus, tolong lindungi kami, beri saya kekuatan agar selamat sampai tujuan. Dan sekarang
saya percaya akan kuasa. Saya buka 5 jari ini, saya tumbangkan di leher saya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya akan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, sakit penyakit pergi dan sembuh. Terima kasih Tuhan. Itu doa dalam batin itu ya. Terus sampai di Jakarta pagi, kemudian siang jam 1 saya ingat, saya bangun tidur, tiba-tiba mami saya duduk di sebelah saya. Saya perhatikan sejak selesai berdoa sampai di Jakarta sekarang ini, kamu tidak pernah batuk sekalipun. Dan di situ saya melompat, saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, sembuh. Migrain saya sembuh. Mukjizat terjadi, sampai sekarang tidak pernah migrain lagi. Haleluya. Ya, penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, pengalamannya Freddy luar biasa ya, banyak sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nangis nih, saya jadi ingat waktu webinar yang berapa itu? Ke-7 apa ke-8 ya? Ke-8 ya. Pak Freddy itu kan bawa pujian, nyanyi, terus sampai mengeluarkan air mata. Biasanya kalau sudah itu sudah stop, tapi masih lanjut terus doa Salam Maria sampai selesai. Itu pengalaman apa tuh Pak Freddy sampai seperti itu? Jadi begini Bu, selama saya kesaksian ini, iya, kedua telapak tangan saya ini ada aliran listrik. Jadi saya mau nangis pun saya tahan-tahan ini. Ya. Jadi awalnya timbulnya aliran listrik itu adalah tadi setelah dari Sendang Sono, saya teruskan satu step lagi Bu ya. Ya, oke. Setelah dari Sendang Sono 1 bulan kemudian, kerinduan yang luar biasa ini, saya ingin mengadakan doa di rumah, bukan misa, bukan persekutuan, karena saya belum tahu apa waktu itu. Saya waktu itu datang ke pastor Belanda waktu itu, di Santo Yohanes Blok B. Saya datang ke Romo minta supaya memimpin doa. Singkat kata gitu. Saya malah dimarah-marahin, ya. Terus ya sudah, saya pulang dengan lesu, tapi dorongan hati untuk mengucap syukur besar, dan saya sudah undang saudara-saudara saya. Tepat 6:30, saudara-saudara saya datang, tidak ada jalan lain, ya. Tetapi waktu sebelumnya kan saya sudah persiapan, Tuhan Yesus, tolong ajarin saya berdoa agar saya bisa memimpin untuk mengucap syukur. Itu doa yang saya persiapannya begitu. Dalam hati. Setelah saudara-saudara datang, kami berdiri mengelilingi meja. Waktu saya pasang lilin, saya berdoa lagi. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, ajarilah saya berdoa agar bisa mengucap syukur. Akhirnya dengan tangan yang gemetar, saya katakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Waktu itu saya berdoa begini, ya Bapa, inilah anak-anak-Mu, inilah kami, ampunilah kami, dan tolonglah kami. Saya kembali menangis sejadi-jadinya, ya, nggak bisa dibendung lagi. Terus kemudian menangis yang nggak bisa di-stop. Terus tiba-tiba dari ubun-ubun kepala ini sampai seluruh tubuh ada aliran listrik yang begitu kuat, ya, kesetrum listrik, tetapi tidak mematikan, ya. Setelah aliran listrik ini keluar, kemudian seperti bendungan jebol. Itu dari hati bisa keluar doa yang indah-indah. Saya bisa berdoa dengan indah-indah, dan akhirnya tambah bingung Bu saya. Ya, kok saya jadi bisa begini, ya. Nah, rupa-rupanya aliran listrik ini itu saya waktu itu seminggu kemudian saya ke Romo Yohanes, saya tanyakan, itu rahmat Tuhan, ya. Nah, setelah kejadian itu, setiap saya melakukan doa penyembahan, itu aliran listrik datang, ya, sampai seperti apa yang Ibu lihat waktu itu. Nah,
pertanyaannya kenapa itu terjadi? Memang begini, Bu. Kalau saya udah pegang gitar, ya, itu dorongan dari dalam itu untuk menyembah Tuhan itu sangat kuat, ya. Nah, momen-momen waktu kita menyembah Tuhan, nah disitulah, ya, saya mengalami kasih yang luar biasa. Ya, tandanya itu adalah yaitu yang sering terjadi adalah aliran listrik, ya. Tetapi ya sambil menikmati kasih Tuhan ya saya menangis, tetapi memang nggak bisa berhenti, Bu. Dorongan dalam hati untuk terus berdoa itu itu Iya, terus luar biasa. Ya, tetapi saya mengalami sukacita yang luar biasa. Nah, itu Gitu, apa aliran listrik di tangan itu pada saat Bapak main gitar atau ada talenta lain misalnya kan ada untuk mendoakan orang atau untuk menyembuhkan gitu Pak Freddy. Begini, Bu, yang akhirnya saya mengerti, ya, saya beri contoh begini. Kalau ada seorang teman ingin minta doa, saya selalu mengatakan, kamu bisa berdoa sendiri, tetapi baiklah, mari kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu senang disembah. Dan saya katakan, dan saya mengimani, bahwa pada saat kita menyembah Tuhan, saya sering katakan, nggak usah minta apa-apa, Tuhan sudah tahu, dan Tuhan pasti berikan. Itu yang saya imani. Jadi, saya merasa ada satu kuasa ilahi, ya, yang dicurahkan kepada kita pada saat kita melakukan penyembahan. Selain itu, saya percaya sekali karena sering saya alami di dalam doa-doa pelepasan, ya, itu dengan pujian penyembahan itu setannya sudah lari, ya. Dan sekarang setan nggak berani mendekat karena apa? Ada doa koron kayu. Ya betul. Ini satu memang itu kan juga ya diceritakan juga oleh Suster Faustina ya pada saat dia berdoa koronka. Ya khususnya untuk orang yang menjelang ajal, setan-setan bayangan hitam marah sama dia, tapi akhirnya mereka semua lari dengan teriak, dengan marah-marah. Tapi ya artinya mereka nggak bisa bertahan lah ya dengan doa koronka tersebut. Nah Pak, ngomong-ngomong, istri Bapak sama anak Bapak juga aktif di pelayanan atau gimana? Mereka biasa-biasa aja atau juga support atau juga bahkan aduh laki-laki kok nangis terus gitu, apa komentar-komentarnya? Sudah biasa, Bu. Sudah biasa ya. Jadi istri saya aktif di choir. Oh iya. Suaranya bagus ya berarti ya. Sama juga dong Pak Freddy juga suaranya kan bagus sekali. Di karismatik ini ya, dia awalnya ya melalui suatu proses itu ya. Iya. Tetapi Tuhan itu sangat baik ya. Akhirnya ya dia support, dia tidak menentang. Ya kalau diajak siara kemana-mana itu sangat happy ya. Anak-anak saya didik dari sejak kecil ya untuk dekat dengan Tuhan, dan puji Tuhan anak-anak saya juga itu yang gede kan sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetapi rupa-rupanya saya mencatat ada satu buah ya Ibu ya, anaknya yang pertama yang laki ini sekarang kan 2 tahun itu kalau melihat salib itu dia langsung berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin ya. Dia langsung posisi berdoa. Dan yang luar biasa kan mereka sering diajak berdoa dengan papa mamanya, itu malah dia mengingatkan. Kalau sebelum tidur itu malah dia langsung posisi doa ingatkan orang tuanya ya. Nah, kalau yang padahal kecil ini baru 2 tahun ya Pak ya. Iya Ibu ya. Nah bulan depan ini saya akan dapat lagi satu laki juga, diperkirakan lahir minggu ketiga ya. Tetapi proses kehamilan sampai sekarang ini juga mukjizat. Awal tahun tuh anak saya istrinya pergi ke Bali lah
ya. Dan singkat kata, suatu saat Kena COVID. dia bukan COVID, Bu. Dia mengalami pendarahan. Ya, dia mengalami pendarahan. Ya, secara manusia Iya. itu, menantu saya juga sedih, tapi anak saya bilang ya sudah, kalau memang belum dikasih ya nggak apa-apa. Tetapi momen waktu itu saya ajak mereka berdoa. Ya, saya berdoa, ya doa pasrah lah, mohon berkat, mohon kesehatan dan sebagainya. Nah, itu kalau nggak salah menjelang Paskah atau setelah Paskah. Jadi artinya sudah pasrah, ya sudah, ya. Tapi ada satu momen begini, menantu saya cerita bahwa dia didatangin Tuhan Yesus, sangat clear. Tuhan Yesus kemudian pegang perutnya, perut menantu saya dipegang. Tuhan Yesus ngomong, aku akan memberikan nafas kehidupan. Dan ternyata berapa saat kemudian positif. Ada dicek ke dokter itu ada isinya, ada janinnya Ibu. Padahal sebelumnya dokter sudah very clear tidak ada, ya kosong. Tapi setelah dapat sabda itu, kemudian itu dicek sudah ada janinnya, ada kehidupan sehat sampai sekarang, terakhir minggu lalu cek dan nanti minggu ketiga lagi. Jadi ini ada satu buah ya surgawi ya. Jadi kalau yang juga setiap malam kita ada doa keluarga ya Ibu ya. Itu yang itu apa? Kelihatan ya, sudah kelihatan juga buah-buahnya yang Tuhan kasih untuk Pak Freddy sekeluarga. Nah, kan tadi Pak Freddy bilang nggak boleh stop. Dengan segala hal yang Pak Freddy sudah tahu semakin menggebu-gebu. Nah, harapan ke depan atau cita-cita ke depan, apa yang Pak Freddy mau rencanakan atau mau lakukan dalam rangka penyebarluasan kerahiman atau membagikan kasih Tuhan, dalam rangka spirit pelayanan yang tadi Pak Freddy bilang di awal ya, apa yang mau dilakukan selanjutnya nih? Jadi begini, yang sekarang kan kami ini sudah terbentuk di Blessing Community ya Ibu ya. Ini sudah ada awal yang baik, perjalanan yang baik ya, dan ini terus mengenai penyampaian kabar baik ini, mengenai kerahiman ini harus dijalani. Nah, spirit yang sama, semangat yang sama, ini kita punyai di tim kecil ini. Nah, kemarin waktu webinar, ini sudah terjadi, yang kemarin saudara-saudara kita, even pastor juga dari NTT, ya, itu sudah panas lah, sudah panas semangat ya. Nah, melalui kerahiman ini terus diwartakan. Nah, berapa saat yang lalu kan kami ini ketemu Pak Stefan Lek. Kerinduan Pak Stefan Lek itu seiring ya dengan apa yang menjadi kerinduan kita ya. Tetapi khususnya yang disampaikan oleh Pak Stefan ingin mengadakan ya semacam seminar ini khusus untuk para imam. Karena imamnya adalah sosok yang dilihat oleh umat, dia ngomong apa dipercaya, apalagi di daerah. Ya, jadi someday kita lagi memikirkan ya Ibu ya, bagaimana membuat suatu webinar atau kalau situasinya sudah aman, ya kita harus terjun ke lapangan, itu mungkin mengadakan entah di Imamwaria atau di Larantuka. Ya, ini kerinduan kami. Ya. Kalau bicara tentang penyebarluasan, memang kalau melalui imam kan otomatis dia bisa bercerita dalam homilinya ya dengan apa yang dia dengan posisinya dia sangat mudah untuk melakukan penyebarluasan kerahiman. Contohnya ya Pak Freddy, waktu saya kasih seminar di Malaysia itu kebetulan ketemu sama Bapak Uskup. Bapak Uskupnya pun dalam tanda kutip dia juga mau tahu apa ya tentang devosi kerahiman ilahi. Jadi dia juga ikut seminar tersebut.
Dan setelah selesai, kita waktu itu kasih seminar 3 hari. Setelah selesai, dia menganjurkan untuk sekian bulan datang lagi, dan dia memang mau mengadakan seminar kerahiman ilahi itu di kota lain, masih di dalam Keuskupan Keningau, tapi dia harapkan itu romo-romo ikut dalam tanda kutip, bukan untuk jadi devosan, tapi minimal tahu tentang devosi kerahiman ilahi. Bahkan gambar Yesus yang Maha Rahim itu, gambar kerahiman ilahi itu sudah dilukis di dinding, di tembok. Kita malah yang bingung ya. Saya bilang, Pastor kan mau minta kita kasih seminar kerahiman ilahi, tapi gambar Tuhan yang Maha Rahim sudah ada di dinding. Artinya kan kalian sudah tahu. Dia bilang, oh enggak, kita belum tahu. Tapi Bapak Uskup menganjurkan kita untuk ikut kerahiman ilahi ini, dan memang sangat disupport ya oleh Bapak Uskup. Itu yang terjadi di Malaysia waktu itu, saya waktu pelayanan beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau bicara memberikan seminar kerahiman ilahi kepada para pastor, itu juga pernah tuh kita lakukan. Kebetulan waktu itu kita ketemu sama VCAP. Jadi mungkin ini hanya sharing aja buat Pak Freddy juga. Waktu itu kita ketemu sama VCAP. Nah, VCAP-nya lah yang kalau nggak salah di mereka tuh ada pertemuan tahunan atau apa. Nah, waktu itu ada sekitar 40-50 pastor juga. Kita waktu itu juga kasih seminar di Lengko Ajang, di tempat desa kecil lah ya. Tapi itu yang memang bisa dilakukan, dan mereka memang sangat antusias untuk tahu tentang kerahiman Tuhan. Jadi semoga yang menjadi cita-citanya Pak Freddy, cita-cita Pak Stephen juga ya bisa segera terrealisasi ya Pak Freddy ya. Tinggal tunggu apakah secara online karena masih pandemi, atau bisa datang ke sana Pak Freddy. Kalau datang kan lebih interaksinya lebih bagus ya. Ya. Jadi mengenai kerinduan ini, saya ingin sampaikan juga, ini ada satu benang merah yaitu antara pesan Bunda Maria dan keselamatan ya. Saya meyakini dan mengimani sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah wujud kerahiman ya. Dan Bunda Maria dipakai sebagai saluran, ya kan? Saluran kerahiman. Dan sampai sekarang Bunda Maria ini menampakkan diri di mana-mana. Tujuannya supaya apa? Ya, manusia ini berbalik dan bertobat, ya, bisa masuk ke dalam melalui pintu kerahiman untuk mencapai keselamatan, ya. Nah, ada satu renungan ya Ibu ya. Ini sekalian saya sharing. Jadi penampakan di mana-mana itu intinya cuma satu. Supaya apa? Ada buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan atau bertobat. Nah, bertobat sendiri itu ada artinya Ibu. Ya. Bertobat ini ada artinya. Kita sebagai manusia yang lemah, maksudnya? Kita harus sadar, ya, bertobat itu singkatan, ya. Kita sebagai manusia yang lemah, kita harus sadar, satu, bernya berseru, ya, berseru kepada berseru ya. TO-nya tolong, berseru tolong, ya. B-nya bantu, A-nya aku, T-nya Tuhan. Jadi berseru terus, tolong bantu aku Tuhan. Nah, itu bertobat. Ini yang saya tangkap ya. Itu motonya Pak Freddy itu ya. Bertobat kepada Tuhan, minta tolong, bantu aku Tuhan gitu ya. Nah, kembali soal kerahiman ini, ada sesuatu yang surprise. Ya. Itu kemarin saya datang ke salah satu paroki baru, namanya Paroki Santa Faustina. Ya, saya ketemu pastornya. Nah, ini saya baru dapat berita ini minggu lalu. Terus di mana ya Pak Freddy tempatnya, parokinya? Parung maju sedikit, Bu. Itu antara Parung dan Bogor, ya.
itu kira-kira kalau dari Parung bangsa 10-15 menit lah. Ya sebenarnya Termasuk dekat keuskupan Bogor. keuskupan. Jadi mereka sudah ada bangunan lama, ya. Sekarang ini mereka sudah punya kelompok kerahiman ilahi. Setiap Jumat ketiga itu mereka ada doa koronka dan adorasi, ya, adorasi kerahiman ilahi. Nah, mereka sudah punya kelompok sendiri. Nah, kemarin saya ngomong dengan romonya bahwa saya tanya apa yang melatar belakangi terbentuknya paroki Santa Faustina, dan ternyata ada berapa tahun itu kan ada tahun kerahiman ya Bu ya. Tahun 15-16. Ya, Romo ini usul kepada uskup, ya, mengapa ini kita pakai momen ini, ya setelah diusulkan ya dibentuklah paroki itu, ya. Itu masuk ke dalam, tapi tanahnya 1 hektar Ibu, ya. Besar, tempatnya indah sekali, dan ada beberapa paroki yang sudah berkunjung untuk berdoa di sana. Nah, ini yang menambah iman saya percaya bahwa ini bukan kebetulan, ya, karena paroki Santa Faustina memang sekarang berada di Keuskupan Bogor, tapi rasanya kalau di Indonesia hanya satu-satunya, ya, dan tempatnya luas. Nah, ini kita kapan-kapan boleh bersama-sama kunjungin ke sana, ya, untuk semakin menguatkan. Betul. Nah, di Parung ya, Pak Freddy, tempatnya di daerah Parung. Ya, itu nanti kita ke sana. Nah, kembali soal kerinduan tadi Bu ya. Ya. Apa yang saya yakini, yang saya imani, ini ada kaitannya dengan pesan Bunda Maria untuk menyelamatkan. Nah, saya percaya bahwa NTT, ya, apa yang kemarin kita webinar adakan, dan mereka sudah mendengarkan, malah sudah bergerak, ini bukan kebetulan. Saya percaya bahwa NTT, khususnya pusatnya di Larantuka, itu akan menjadikan pusat penyelamatan, bukan untuk Indonesia, tetapi dunia. Itu saya percaya, ya. Dan melalui doa kerahiman ini akan membawa pertobatan bagi umat, ya, karena setiap kita mendaraskan koronka, apapun situasinya dan dimanapun tempatnya, itu selalu ada kuasa ilahi yang menyertai. Ini 100% saya percaya, ya. Dan di NTT akan menjadi suatu kekuatan besar, ya, bukan kekuatan fisik, tetapi ada suatu kuasa surgawi yang menyelimuti Larantuka itu melalui pintu kerahiman ini, Bu. Jadi mari Ibu, ya, kita sama-sama, ya, mumpung masih dikasih kesehatan, ya, kita nggak tahu kapan pulang, kita jalankan dan tidak boleh menyerah, Ibu. Ya, terima kasih ini Pak Freddy sudah ngobrol cukup panjang lebar, jadi sudah semakin tahu, kenal Pak Freddy dan semangatnya, sharingnya, dan juga harapan-harapannya ya. Memang kita selama masih ada tangan, ada kaki, masih sehat, masih bisa mewarta, masih bisa bergerak, ya itu yang kita harus lakukan. Seperti yang Tuhan tanya di awal ke Pak Freddy. Pak Freddy bisa bersyukur atas segala macam yang Tuhan sudah kasih. Tuhan tanya, apa yang sudah kamu buat, gitu ya. Pertanyaan itu pasti akan ditanya ke kita, setiap dari kita semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Freddy. Salam buat istri, saya belum kenal ya, tapi tolong sampaikan salam. Nanti suatu hari kita bisa ketemu. Ya, ada satu tambahan, Bu. Ya, boleh Pak Freddy. Jadi pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di dalam Injil itu, Tuhan Yesus kan tanya, apakah kamu percaya? Akhirnya apa? Si buta yang sudah melihat ini dia bilang,
ya Tuhan aku percaya, dan dia sujud menyembah. Ini persis Bu, kejadiannya apa yang ada dialami di Santa Faustina. Ya, bukan cuman bersujud tapi menyembah. Posisi menyembah ini, ya, ini yang luar biasa, ya. Dan waktu kemarin kita ada meeting dengan Pak Stefan, kemudian dengan Stella, Ya. dengan Ibu ini, itu kan ditampilkan foto sanktuariumnya Kapel Santa Faustina, ya. Itu Ya. ya apa yang saya alami saat itu Ibu, ya. Hati saya bergetar, dan itu persis kejadiannya di Taman Getsemani. Saya nggak tahu, ya, kelanjutannya bagaimana, tetapi itu saya percaya, ya, bahwa ya itu ada linknya lah antara Getsemani dan Iya, memang. Sehingga Yesus juga kan bicara tentang jam kerahiman, ya. Di dalam diary juga ada pada waktu dia di Taman Getsemani, dia ya, sharing penderitaannya juga dengan Suster Faustina. Nah, kalau dengar-dengar cerita kayak gini, salah satu cita-cita atau salah satu harapannya Pak Freddy juga bisa pergi ke Polandia, ya, ke Krakow, amin, amin, ke gereja Kerahiman Ilahi di sana. ya, Dan kalau sudah nah, di sana, sudah mengalami, wah, pasti lebih menggebu-gebu lagi Pak Freddy dalam mewartakan kerahiman Tuhan. ya, Ya, oke, Pak Freddy, terima kasih ya atas semua sharingnya. Itulah teman-teman, kita tanpa terasa ya dengerin Pak Freddy cerita, sharing, dan luar biasa hafal benar sama sama ayat-ayat di Alkitab. Kalau saya nggak bisa ingat, saya cuma tahu firmannya ada, tapi begitu ditanya ada di mana, kadang-kadang juga saya nggak bisa jawab ada di mana. Tapi Pak Freddy sangat menguasai, banyak sekali yang dia ceritakan ya, dan memang kembali lagi, kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tangkap. Tadi kan kita dengar ya cerita Pak Freddy sudah ditangkap Tuhan tahun 92-an. Berdoa koronka, saya lupa tadi, saya nggak tanya kenapa dia stop. Tapi kalau Tuhan sudah mau pakai, ternyata melalui peristiwa, melalui situasi tertentu, yang tadi Pak Freddy cerita ya, justru melalui pandemi, dia mulai lagi berdoa koronka. Dan kalau kita lihat hikmahnya, jadi dalam masa pandemi itu, jangan hanya fokus kepada kesulitan, kesusahan, tapi bukalah hati, karena Tuhan justru pada saat itu membuka banyak rahmat kepada kita yang membuka diri. Itu yang saya dengar dari ceritanya Pak Freddy. Begitu pula buat kita semua. Masa pandemi masih ada, jangan fokus pada masalah, pada kekurangan, pada kesusahan, tapi buka diri. Tadi Pak Freddy juga cerita ya, dia selesaikan proyek, dia keluar. Padahal posisinya lagi posisi direktur. Tapi walaupun mengalami kejatuhan, tapi luar biasa yang Tuhan kasih. Tetap merasa ada damai yang luar biasa, dan itu yang diperlukan. Seperti Pak Freddy tadi bilang, walaupun jabatannya tinggi, direktur, tapi ketakutan, bahkan sampai pelihara bodyguard atau apa gitu ya. Ya itulah ceritanya, nanti kita bisa ngobrol lagi sama Pak Freddy setelah nanti dia ada langkah-langkah selanjutnya nih, pasti ada ke NTT, ada ke Krakow, ke Lagwiniki, pasti ada banyak cerita lainnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, kita berdoa buat Pak Freddy dan sekeluarga supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan, semua pelayanannya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, salam kerahiman. Terima kasih Pak Freddy.